Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini, ingin jadi P3K 2024. Siapkan 5 berkas dokumen ini saat mendaftar, honorer wajib tahu. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 semakin dekat. Pemerintah memprioritaskan seleksi tahun ini untuk penataan tenaga honorer yang bertugas di instansi pemerintah. Proses seleksi ini terbuka bagi tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria. Meskipun terkait jadwal pendaftaran secara resmi belum diumumkan, namun direncanakan pada akhir September hingga Oktober tahun 2024. Proses seleksi ini terbuka bagi tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria. Meskipun terkait jadwal pendaftaran secara resmi belum diumumkan, namun direncanakan pada akhir September hingga Oktober tahun 2024. Karena persiapan terkait berkas apa saja yang nanti diperlukan menjadi salah satu hal krusial yang harus dipastikan sejak dini. Hal ini membuat persiapan menjadi faktor kunci bagi mereka yang berencana untuk melamar. Dokumen yang wajib disiapkan harus memenuhi standar administrasi pemerintah, dan kesalahan dalam menyiapkan dokumen bisa berakibat fatal, seperti gugurnya berkas pendaftaran. Pemerintah telah mengumumkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pelamar, termasuk dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan. Sebelum memulai proses pendaftaran, berikut adalah 6 berkas yang wajib disiapkan oleh para pelamar. Yang pertama adalah Kartu Tanda Penduduk, KTP. KTP menjadi dokumen resmi dan sah sebagai legalitas kewarganegaraan. Selain itu, kartu ini juga merupakan berkas yang paling penting dalam proses pendaftaran. Selanjutnya yang kedua, pas foto terbaru. Pastikan pas foto yang digunakan saat pendaftaran merupakan foto terbaru. Untuk ukuran dan kriteria pas foto biasanya akan ditentukan oleh instansi terkait, dan pelamar wajib mematuhinya. Kemudian yang ketiga, ijazah terakhir. Ijazah ini menunjukkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pendaftar. Sertakan ijazah asli yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan. Berikutnya yang keempat, transkrip nilai. Dokumen ini diperlukan sebagai bukti pencapaian akademik pendaftar. Sama seperti halnya ijazah, transkrip nilai juga harus asli dan dilegalisir sesuai ketentuan. Dan yang kelima, dokumen tambahan atau sertifikasi sesuai syarat instansi. Setiap instansi mungkin memiliki persyaratan tambahan yang berbeda-beda. Pelamar harus cermat memeriksa persyaratan khusus yang diperlukan oleh instansi tempat mereka mendaftar. Penting untuk diingat bahwa semua berkas tersebut harus diunggah dalam bentuk digital dengan format JPEG atau PDF. Pemerintah menekankan bahwa dokumen fotokopi tanpa legalisir tidak akan diterima. Oleh karena itu, pendaftar perlu memindai dokumen asli dan memastikan keabsahannya sebelum mengunggahnya. Semua dokumen sudah dipersiapkan dan dikumpulkan dalam satu folder terpisah untuk memudahkan proses pendaftaran. Hal itu untuk menghindari keterlambatan dalam menyiapkan dokumen digital tersebut. Itulah tadi informasi terkait dokumen yang wajib disiapkan dalam proses pendaftaran P3K 2024. Semoga bermanfaat. Kabar selanjutnya bahwa Menpan RB beberkan hal yang menjadi penentu kelulusan peserta seleksi P3K. Apa saja? Simak video hingga selesai. Pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 akan segera terlaksana. Pemerintah berencana menggelar pembukaan seleksi pada tanggal 27 September tahun 2024. Kurang lebih tinggal beberapa hari lagi tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi ASN melalui skema seleksi P3K. Meskipun pengangkatan tenaga honorer ini dilakukan melalui seleksi, namun menurut Menpan RB, 100% non-ASN dipastikan lolos.
Pada seleksi kali ini, pemerintah membuka 1.031.554 formasi khusus bagi tenaga honorer. Adapun kategori prioritas pengangkatan tenaga honorer adalah sebagai berikut. Guru lulus tahun 2021 dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023, XTHK2, non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, serta lulusan pendidikan profesi guru, PPG. Menpan RB pun menjelaskan penentu kelulusan tenaga honorer melalui seleksi P3K ini adalah melalui peringkat tertinggi. Nantinya peserta yang masuk dalam peringkat tertinggi akan dijadikan P3K penuh waktu. Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K, jelas Menteri Anas pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu, sambungnya. Di sisi lain, Menpan RB juga mengeluarkan aturan baru mengenai penambahan skor pada tenaga honorer yang memiliki sertifikat keahlian. Kebijakan tersebut termaktub dalam keputusan Menpan RB nomor 391 tahun 2024 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jika dilihat dari putusan itu, tenaga honorer yang ikut seleksi akan mendapatkan sekitar 10% tambahan skor. Demikian informasi terkait prioritas pada seleksi P3K 2024, semoga bermanfaat. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.